Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan seputar titik-titik mana yang perlu untuk diketahui oleh orang-orang yang bertugas melakukan penyembelihan baik di luar Idul Adha maupun pada saat hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Dalam fikih udhiyah atau fikih sembelihan ada 4 istilah yang mungkin kita telah sering mendengarkannya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan keempat istilah dalam dunia sembelihan, atau ada titik-titik atau ada 4 titik yang terdapat pada hewan sembelihan yang perlu untuk kita ketahui. Keempat istilah itu adalah hulkum, mar'i, kemudian 2 wadajan. Sesungguhnya ada 4 bagian pada leher hewan sembelihan yang harus atau tidak harus terputus. Yang harus atau tidak harus terputus. Di mana nantinya hal ini akan menjadi perselisihan di antara para ulama. Karena ada yang harus terputus, ada pula yang tidak harus terputus. Keempat istilah itu adalah hulkum, mar'i, dan 2 wadajan. Jadi ada 4. Selain tulang, daging, dan darah, kalau kita teliti lebih dalam, di dalam leher hewan sembelihan itu ada 4 saluran yang menghubungkan kepala dengan badan. Yang pertama, hulkum. Hulkum itu adalah saluran tempat lewatnya udara ke paru-paru. Disebut juga dengan saluran pernapasan. Atau dalam fikih, hulkum itu adalah majran nafs, saluran pernapasan, atau umumnya kita menyebutnya dengan tenggorokan, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan throat. Kemudian yang kedua, mar'i. Mar'i ini adalah saluran tempat lewatnya makanan dan minuman. Dalam istilah fikih, majrat ta'ami wasyarab. Majrat ta'ami wasyarab. Saluran lewatnya minuman, lewatnya makanan, ta'am, dan syarab, minuman.
Mar'i juga sering disebut dengan istilah lain, yaitu bul'um. Nah, kalau kita teliti lebih dalam lagi, ketika golok sembelih telah menyentuh hulkum, maka kita akan melihat mar'i berada tepat atau menempel persis di atas hulkum. Ibaratnya ketika kita menyembelih seekor hewan sembelihan, maka pisau ini yang pertama kali dia sentuh adalah hulkum, tempat saluran pernapasan. Kemudian mata pisau itu akan menyentuh mar'i, tempat saluran makanan dan minuman. Karena hulkum dan mar'i berdempetan. Ibaratnya ini hulkum dan ini mar'i. Ketika kita menyayat seperti ini, maka secara otomatis mar'i, karena ketajaman satu pisau sembelih, maka dia akan ikut tersayat juga. Kemudian ada lagi istilah dalam fikih udhiyah, dua wadajan, nomor 3 dan nomor 4. Dua wadajan. Wadajan ini adalah sepasang saluran tempat lewatnya darah. Saluran yang pertama itu dari tubuh ke jantung. Dan saluran atau wadaj yang kedua adalah saluran yang lewatnya dari jantung ke tubuh. Dalam ilmu biologi, kita sering menyebut dua wadajan, dua saluran ini dengan istilah pena dan arteri. Pena adalah saluran dari tubuh menuju ke jantung, sedangkan arteri adalah saluran dari jantung ke seluruh tubuh. Secara teknis, aliran darah dari jantung yang melewati arteri itu lebih kuat karena dipompa langsung dari jantung. Sedangkan darah yang lewat dari pena itu lebih lemah tekanannya. Maka secara fisik bentuk keduanya adalah berupa dua urat yang tebal. Berupa dua urat yang tebal yang meliputi tenggorokan. Atau dalam istilah fikih disebut dengan al-irqani, al-ghalizani, al-muhitani bil-unuqi, yaitu dua urat al-ghaliz yang keras, al-muhitani yang meliputi bil-unuq, yang meliputi leher hewan sembelihan. Demikian keempat-empat istilah dalam dunia hewan sembelihan yang perlu diketahui oleh setiap eksekutor atau oleh setiap penyembelih yang akan bertugas. Selanjutnya nanti dalam video berikutnya kita akan menjelaskan pandangan atau perselisihan para ulama tentang mana-mana sajakah dari keempat-empat saluran itu yang wajib putus dan mana yang tidak wajib putus. Insyaallah ta'ala
Salam siar sembelih halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.